Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan senilai yang merupakan pokok bahasan perbandingan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan soal-soal tentang perbandingan senilai, terlebih dahulu kalian harus memahami apa itu perbandingan senilai. Nah, di sini perbandingan senilai itu mempunyai dua syarat atau ketentuan. Yang pertama, jika salah satu variabel bertambah, maka variabel lain juga bertambah. Itu syarat yang pertama ya. Kemudian syarat yang kedua, jika salah satu variabel berkurang, maka variabel lain juga berkurang. Ini artinya perbandingan senilai itu berbanding lurus. Jika bertambah, maka variabel lain juga bertambah. Atau sebaliknya, jika salah satu variabel berkurang, maka variabel lain juga berkurang. Nah, bagaimanakah contohnya? Seperti ini. Perhatikan di sini ada dua variabel, yaitu buku dan harga. Di sini misalkan dua buku, maka harganya Rp3.000. Sementara untuk 5 buku harganya Rp7.500. Kalian perhatikan dari 2 ke 5 itu bertambah ya. Bertambah. Begitupun demikian dari 3.000 ke 7.500 juga bertambah. Nah, di sini menunjukkan bahwa perbandingan ini adalah perbandingan senilai, karena jika salah satu variabel bertambah seperti ini, dari 2 ke 5 itu bertambah ya, maka variabel yang lain pun juga bertambah. Jadi dua buku harganya 3.000, berarti kalau ditambah 5 buku maka harganya ikut bertambah pula, yaitu 7.500. Seperti ini ya. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada variabel jarak dan bensin. 200 km memerlukan 10 liter bensin. Kemudian 60 km memerlukan 3 liter bensin. Perhatikan dari 200 ke 60 ini berkurang ya. Ini berkurang. 200 km 10 liter. Berarti 60 km, nah otomatis juga bensinnya itu akan berkurang, akan sedikit ya, karena hanya 60 km yang ditempuh. 10 ke 3 juga berkurang. Maka contoh yang kedua ini merupakan perbandingan senilai ya, karena memenuhi persyaratan tadi. Jika salah satu variabel berkurang, maka variabel lain juga berkurang. Jadi seperti ini contoh tentang perbandingan senilai ya. Jika variabel pertama bertambah, maka variabel yang kedua bertambah. Jika variabel yang pertama berkurang, maka variabel yang kedua juga berkurang. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh 1. Harga 12 buku tulis adalah Rp48.000. Berapa harga 6 buku tulis? Baik, kita jawab. 12 buku tulis harganya 48.000. Kita tulis 12 buku itu harganya 48.000. Yang ditanyakan berapa harga 6 buku tulis. Nah, 6 buku tulis ini berapa harganya? Kita misalkan X di sini ya, karena kita belum tahu berapa harganya di sini ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini. 12 ke 6 itu berkurang ya. Sini berkurang. Nah, 12 buku tulis tadi 48.000, 6 buku tulis berapa? Jadi karena dia berkurang semakin sedikit buku yang dibeli, otomatis di sini juga nanti harganya itu akan berkurang ya. Harganya akan berkurang. Nanti kita buktikannya berapa.
Nah, di sini bagaimanakah cara menyelesaikannya? Nah, kalian langsung saja perkan 12, ini ya, 12 per 6 sama dengan 48.000 per X ya. Jadi 12 per 6 sama dengan 48.000 per X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian kalikan silang. Ini ke sini 12 kali X. 12X, ini ya, kalikan silang ke sini. Kemudian 6 kali 48.000 sama dengan, jangan lupa ya, 6 kali 48.000 sama dengan 288.000. Maka X sama dengan 288.000 bahagi 12 ya, jangan sampai terbalik. 288.000 per di sini ya 12. Maka X sama dengan 288.000 bahagi 12 sama dengan 24.000. Nah, apa tadi X ini? X ini merupakan 6 buku tulis ya. Jadi harga 6 buku tulis adalah Rp24.000. Baik, kalau tadi cara yang pertama menyelesaikan perbandingan senilai, maka kita akan coba menyelesaikan soal ini dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ini yaitu dengan menggunakan nilai satuan. Ya, kita tulis di sini 12 buku itu harganya 48.000. 12 buku 48.000 rupiah ya. Nah, langkah pertama kita harus cari terlebih dahulu harga satu buku berapa. Ya, kita tulis berarti harga satu buku sama dengan, nah karena 12 buku 48.000 berarti harga satu buku kita bahagi 48.000 bahagi 12. Jadi 48.000 bahagi 12 sama dengan, kita boleh cakar di luar ya, 48.000 bahagi 12 sama dengan 4 ya. Ini 48, habis tambahkan 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi satu buku harganya 4.000. Karena kita sudah dapatkan harga satu buku 4.000 rupiah, maka kita cari yang ditanyakan 6 buku tulis. Nah, berarti harga 6 buku tulis, kalian tinggal kalikan 6 kali 4.000. 6 kali 4.000. Kali ya, 6 kali 4.000. 6 kali 4.000 sama dengan 24.000. Jadi harga 6 buku tulis sama dengan 24.000. Ya, jadi sama jawabannya seperti cara yang pertama tadi ya. Jadi kalian tinggal memilih gunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Cara yang kedua ini termasuk cara yang paling cepat ya. Contoh 2, sebuah mobil yang melaju sejauh 100 km memerlukan 10 liter bensin. Jika di dalam tangki terdapat 5 liter bensin, maka jarak yang dapat ditempuh mobil adalah, baik, kita jawab sama caranya seperti contoh 1. 100 km memerlukan 10 liter ya. Jika di dalam tangki terdapat 5 liter bensin, maka jarak yang dapat ditempuh mobil adalah, ingat di sini adalah jarak, berarti yang ditanyakan di sini adalah jarak ya. Berarti di sini X, kemudian di sini 5 liter bensinnya 5 liter. Jangan sampai tertukar ya. Ini pasangannya, ini bensin, ini jarak. Nah, kalian perhatikan 10 ke 5 itu berkurang ya. 10 liter 100 kilo. Berarti kalau 5 liter maka jaraknya juga tentunya ini pasti akan berkurang ya. Jadi sini nanti berkurang. Ya, kita lihat bagaimana apakah berkurang. Oke. Kita kerjakan
100 per X, langsung saja, langsung di per, ini langsung di per. 100 per X sama dengan, ini langsung per ya, 10 per 5. Sekali lagi jangan sampai terbalik. 100 per X sama dengan 10 per 5. Oke, langsung kita kalikan silang. X kali 10 ya. X kali 10 sama dengan 10X sama dengan 5 kali 100 atau 100 kali 5 ya, sama dengan 500. Maka X sama dengan 500 bahagi 10 per 10. Maka X sama dengan 500 per 10 atau 500 bagi 10 sama dengan 50 ya. X ini apa tadi? X ini yaitu jarak ya. Nah, coba kalian perhatikan X-nya 50 ya. X-nya 50 berkurang kan? Nah. Oke, jadi jarak yang ditempuh adalah 50 km. Selanjutnya kita jawab menggunakan cara yang kedua ya, mencari nilai satuannya. Kalian baca lagi soalnya. Sebuah mobil yang melaju 100 km memerlukan 10 liter bensin. Berarti 10 liter itu dia menempuh jarak 100 km. Nah, sekarang pertanyaannya, 5 liter bensin berapa kilometer ya? Terlebih dahulu kalian cari nilai satuannya, yaitu 1 liter itu berapa kilo ya? Berapa kilometer? Nah, caranya sama seperti cara yang kedua contoh sebelumnya. Kalian bagi 100 bagi 10. 100 bagi 10 sama dengan 100 bagi 10 ya. Sama dengan 10. 10 ke 10 100 ya. Berarti 10 km. Berarti jika 5 liter bensin, kalian tinggal kalikan 5 kali 10. Ya, 5 kali 10 sama dengan 50 km. Ya, sama jawabannya ya dengan cara yang pertama tadi. Contoh 3. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 162 km dengan bahan bakar 15 liter. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 415 km? Baik, kita jawab. 162 km menempuh jarak 15 liter. 162 km memerlukan bensin atau bahan bakar 15 liter. Nah, berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 415 km? Berarti di sini 415 km berapa liter X ya, kita misalkan. Berapa liter bahan bakar? Nah, kalian perhatikan dari 162 ke 415 ini bertambah. Nah, otomatis di sini karena jaraknya bertambah, maka tentunya banyaknya bensin yang dibutuhkan juga akan bertambah. Nah, kalau sudah begini, ini merupakan perbandingan senilai. Nah, kita jawab sama caranya dengan contoh soal sebelumnya. 162 kita perkan per 415. Jangan lupa sama dengan 15 per X ya. Yang ditanyakan berapa liter. Langsung kita kalikan silang. 162 kali X atau X kali 162 sama dengan 162X sama dengan 415 kali 15 atau 15 kali 415 sama dengan ya, 415 kali 15 sama dengan 6225. Maka X sama dengan 6225 ini per 162. Maka X sama dengan 662
6225 bahagi 162 sama dengan 38,4 liter ya. Ya, maka kita dapat tuliskan, jadi bahan bakar yang dibutuhkan, untuk menempuh jarak 415 km tadi ini yaitu 38,4 liter ya. Jadi X-nya sini 38,4 liter. Bertambah kan dari 15 ke sini 38,4 liter. Ya. Baik, selanjutnya kita akan jawab dengan cara yang kedua berdasarkan nilai satuan untuk contoh 3 ini. Nah, contoh 3 ini agak berbeda dengan contoh yang kedua tadi. Contoh yang kedua tadi yang ditanyakan yaitu jarak ya, sementara ini yang ditanyakan adalah berapa liter bahan bakar. Oke, caranya sama, awalnya ya, 15 liter menempuh jarak 162 km. Berarti jika 1 liter, maka kalian bahagi 160 bagi 15 sama dengan 10,8 km. Berarti banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 415 km. Kita tuliskan seperti ini. X liter. Kita belum tahu ya berapa liter ini menempuh jarak 415 km. Nah, caranya seperti ini ya, agak berbeda dia ya. Kalau yang soal contoh kedua langsung dikalikan karena di sini diketahui tadi ya, kita langsung kalikan dengan ini. Tapi ini agak berbeda. Jadi ini kita kalikan X kali 10,8 ya, X kali 10,8 berarti 10,8 X sama dengan yang ini 415 km. Berarti X sama dengan, kalian bagi 415 bagi 10,8. Maka X-nya sama dengan 415 bagi 10,8 itu 38,4 liter ya. Nah, ini sama jawabannya dengan cara yang pertama tadi ya. Jadi di sini tinggal kalian memilih, kalian mau gunakan cara pertama atau cara kedua ya, tergantung kalian ya, mana yang kalian anggap mudah. Contoh 4. Perbandingan uang Budi dan Tono adalah 4:5. Jika uang Budi 1 juta rupiah, berapakah uang Tono? Nah, di sini kita jawab ya. Budi dan Tono. Perhatikan. Budi dan Tono adalah perbandingan uang Budi dan Tono adalah 4:5. Berarti Budi ini 4 di sini ya. Kemudian Tono 5. Selanjutnya, uang Budi 1 juta rupiah. Ini Budi ya, uang Budi berarti 1 juta rupiah. Yang ditanyakan berapa uang Tono? Kita misalkan uang Tono X ya. Nah, sama caranya juga kita tinggal perkan, berarti 4/5 sama dengan 1 juta per X. Kita kalikan silang, 4 kali X, 4X sama dengan 5 kali 1 juta, 5 juta. Maka X sama dengan ini per ini ya, 5 juta per 4. X sama dengan 5 juta bahagi 4 sama dengan 1.250.000. Jadi uang Tono sama dengan 1.250.000 rupiah. Ini ya. Cara kedua untuk contoh 4.
Ya, perhatikan Budi di sini ya, Budi 4, sementara Tono 5 ya. Berarti Budi 4 ini memiliki uang sebanyak 1 juta rupiah. Nah, jika perbandingannya 1 ya, di sini kan 4 ya. Jika 1 berarti kalian bahagi 1 juta bagi 4 sama dengan 1 juta bagi 4 sama dengan 250.000. Selanjutnya yang ditanyakan adalah uang Tono. Nah, Tono di sini perbandingannya tadi dia 5 ya. Berarti tinggal kalian kalikan 5 kali ini 250.000. Ya, 5 kali 250.000 sama dengan 1.250.000. Nah, ini uang Tono ya, 1.250.000. Ya, jadi sama jawabannya dengan cara yang pertama tadi. Jadi berdasarkan pembahasan soal-soal tadi, kita dapat simpulkan bahwa untuk menyelesaikan perbandingan senilai ini, kita dapat gunakan 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara perbandingan, kemudian yang kedua dengan cara mencari nilai satuan. Jadi di sini terserah kalian mau gunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Jadi silakan gunakan cara yang kalian anggap mudah. Baiklah adik-adik pelajar, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.